A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullaha wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, dimanapun berada, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesejahteraan, kesehatan dan keberkahan dalam menjalani aktivitas kesehariannya. Alhamdulillahirabbil alamin, kita senantiasa memuji, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan bisa menikmati indahnya bulan Ramadan, tentunya dengan ibadah-ibadah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan kita pun bisa beristiqomah sampai akhir Ramadan, bahkan sampai nanti setiap harinya, tidak hanya di bulan Ramadan saja, kita bisa istiqomah, bisa puasa, kemudian bisa sholat tarawih, nanti sholat tahajud, kemudian berinfak, bersedekah, dan lain sebagainya. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan kajian kitab, yaitu kitab Al-Wafi fi Syarhi Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kitab Al-Wafi yang merupakan syarah daripada kitab Arba'in atau hadis Arba'in. Kita sekarang di pembahasan hadis ke-15, episode ke-15. Ada apa tentunya di hadis ke-15 ini? Hadis ke-15 ini bercerita mengenai ada 3 amalan mulia yang mampu menyempurnakan imannya seorang muslim. Maka kita sebagai muslim yang kita bersyahadat tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, inilah di antara amalan mulia yang harus kita miliki agar kita ini benar-benar menjadi muslim yang sempurna. Min khisalil iman, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Yang pertama, barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, falyakul khairan, maka berkatalah yang khair, berkatalah yang baik. Aul yasmut, atau kalau tidak bisa berkata yang baik, yasmut, maka diam. Diam itu lebih baik. Kemudian yang kedua, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu, maka muliakanlah jarahu. Muliakanlah jar, tetangganya. Yang ketiga, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu, maka muliakanlah dhaifnya, muliakanlah tamunya. Kalau ada tamu dimuliakan, jangan diusir. Itu ladang pahala untuk kita, ladang pahala juga kita untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini rawahu Al-Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ahammiyatuhu. Nah, kita beranjak ke ahammiyatuhu, pentingnya hadis ini. Imam An-Nawawi menuliskan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya hadis yang sudah tadi kita simak sama-sama, bahwa setiap apa yang dituliskan dalam Arba'in Nawawi, 40 hadis Arba'in yang ditulis oleh Imam Nawawi ini memiliki urgensi, memiliki kepentingan tersendiri, mencakup beberapa hal. Karenanya di dalam
hadis-hadis ini, kebanyakan hadis ini pendek, tapi mengandung makna yang besar, mengandung makna yang banyak. Disebut dengan jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim, ungkapan ringkas, padat, tapi mengandung makna yang sangat luas. Qala Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Imam Ibnu Hajar, semoga Allah meridhoinya, mengomentari mengenai hadis ini, yaitu fi syarhihi li Sahih al-Bukhari, dalam syarahnya untuk Sahih al-Bukhari. Wa hadza min jawami'il kalim. Hadis ini merupakan jawami'ul kalim. Tadi kita sudah singgung ya, ungkapan yang ringkas tapi maknanya luas. Wa qad ishtamala al-hadits ala umur thalathah. Hadis ini bercerita mengenai 3 perkara yang cukup penting. Dan semuanya ini, 3 perkara ini, makarimil akhlak, termasuk akhlak yang mulia. Al-fi'liyah wal qauliyah, perkataan dan juga perbuatan. Karena tadi berkata baik atau diam, memuliakan tamu, memuliakan tetangga. Jadi mencakup akhlak yang mulia, al-fi'liyah wal qauliyah. Perkataan juga perbuatan. Nah, kita lanjut ke lughatul hadis. Lughatul hadis. Yu'minu. Nah, man kana yu'minu, ada kalimat yu'minu. Maksudnya adalah al-imanu al-kamil, keimanan yang sempurna. Jadi, orang yang memiliki keimanan sempurna itu adalah orang yang falyakul khairon aw liyasmut. Orang yang berkata baik atau ia diam jika tidak bisa berkata yang baik. Nah, itu sudah sempurna imannya. Karena di sini dikatakan al-imanul kamil menurut penulis. Kemudian al-yaumil akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Maksudnya yaumul qiyamah, nanti ketika hari kiamat, wa huwa waqtul jaza. Yaitu hari kiamat itu adalah waktu ataupun masa ketika dinampakkan al-jaza, pahala. Bahkan tidak hanya pahala, dosa pun dinampakkan kepada kita. Dosa yang kita lakukan ketika di dunia itu ditampakkan semuanya. Kebaikan yang kita perbuat selama di dunia dinampakkan nanti ketika hari kiamat. Berlomba-lomba, mana yang paling berat timbangan amalnya? Yang berat amal baiknya masuk surga, yang sebaliknya, kalau timbangan yang paling berat adalah timbangan dosa, maka masuk neraka. Fal yukrim jarahu, maksudnya adalah memuliakan jarahu, memuliakan tetangganya. Karena memang muslim, orang muslim di dalam Islam itu sangat mengatur bagaimana hubungan seorang muslim dengan muslim lainnya, seorang muslim dengan tetangganya, baik tetangganya itu muslim ataupun non-muslim. Jadi Islam itu sudah sempurna, hanya saja kita sebagai umat Islam tidak tahu bagaimana cara memuliakan tamu, bagaimana cara memuliakan tetangga, bagaimana cara memuliakan tetangga yang tetangganya itu adalah non-muslim. Tinggal kita mencari ilmu. Thalabul ilmi fardhatun. Maka mencari ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap orang muslim, dari mulai ia lahir sampai meninggal. Tidak dibatasi dengan usia. Fal yukrim dhaifahu, maka muliakanlah tamunya. Mu'allif kitab menuliskan di dalam kitab ini, yang dimaksud fal yukrim dhaifahu adalah yuqaddim lahu al-qira. Yuqaddim lahu al-qira, memberikan atau memberikan hidangan al-qira. Apa al-qira? Wa huwa ta'am mudhayyif wa nah, yaitu
makanan untuk tamu. Jadi menghidangkan makanan. Jadi kalau ada tamu, makanan yang ada dihidangkan. Itu untuk falyukrim dhaifahu, untuk memuliakan tamu. Kemudian wa yuhsinu ilaihi, dan memberikan etika yang baik kepada tamu. Kalau ada tamu kita sambut dengan sukacita. Jangan dengan kita menyambut tamu, tapi karena kita tidak suka, maka diperlihatkanlah muka yang sinis. Senyumannya tidak ikhlas, tapi senyuman sinis yang hanya satu saja senyumannya. Senyuman ikhlas itu dua, dilebarkan, tarik ke belakang. Kalau satu biasanya itu sinis. Kemudian kita lanjut ke fiqhul hadis, ke fikih hadis, pembahasan fikih hadis. Wa ma yurshidu ilaihi, dan apa-apa yang kita bisa mengambil faidah, petunjuk dari hadis ini. Yang pertama, al-insanu wa alaqatuhu bil mujtama. Manusia dan hubungannya dengan masyarakat. Manusia dan hubungannya dengan masyarakat. Manusia tentu memerlukan orang lain karena manusia adalah makhluk sosial. Maka di sini ya'ishul al-insanu fi hadhihi dunya ma'an nas. Setiap manusia itu hidup berdampingan dengan manusia lain di dunia ini. Tidak ada manusia yang mau dia hidup sendirian. Kalau ada pun itu kurang normal. Lazimnya dan normalnya manusia itu hidup di dunia secara bermasyarakat dengan manusia lain. Bahkan satu keluarga pun suami istri itu dengan manusia lain. Wa taqumu bainahu wa bainahum 'alaqat wartibatut. Maka di sana karena berhubungan bermuamalah dengan orang lain ada timbul alaqah, hubungan, wartibat, dan interaksi. Ada hubungan satu dengan yang lainnya. Wa huwa yahtajuhum wa hum yahtajuna ilaihi. Maka setiap manusia ini saling membutuhkan satu sama lainnya, saling membutuhkan. Wal Islamu yahrisu ala an takuna hadhil alaqat bainahum ala asasi salim. Maka Islam itu sudah menjaga, sudah membuat aturan-aturan bagaimana berhubungan dengan sesama manusia, baik itu dengan non-muslim ataupun dengan muslim sendiri. Ala asasi salim, dengan dasar keselamatan, kenyamanan, ketentraman, dan kesejahteraan. Wadhalika yatahaqqaqu indama yukrimu ba'duhu ba'd. Dan itu akan terjadi ketika seseorang itu sudah bisa memuliakan orang lain. Begitupun sebaliknya, orang lain pun bisa memuliakan kita. Maka dari interaksi tersebut, dari hubungan tersebut akan timbul rasa mahabbah, rasa cinta. Nah, itulah di antara adab muamalat. Hal ini akan terjadi ketika apa? Wa yaltazimu kullu minhum ma'al akhirin adab muamalat. Ketika setiap orang menyadari dan melaksanakan adab-adab bermuamalah, berinteraksi, berkomunikasi dengan yang lainnya. Di antaranya min kalamin jamilin. Cara bermuamalahnya di antaranya min kalamin jamilin. Dengan berkata yang jamil, dengan berkata yang baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wajawalil karim. Kemudian memuliakan jawari, memuliakan tamu, memuliakan tetangga. Jadi saling memuliakan. Kemudian yang ketiga, wadiyafatu laikoh. Kemudian juga memuliakan tamu. Berkata baik, memuliakan tetangga, memuliakan tamu, maka dari sana akan timbul masyarakat yang baik.
ketika salah satu dari 3 amalan mulia yang harus dimiliki oleh seorang manusia, khususnya seorang muslim, tidak dilaksanakan, maka ia akan hidup dalam masyarakat dalam suasana kurang menyenangkan. Misalnya, perkataannya bagus, tapi dia tidak memuliakan tetangganya. Itu repot nantinya. Padahal tetangga adalah orang yang terdekat dengan kita. Dia bagus kepada tamunya, tapi dengan tetangga sendiri tidak bagus. Jadi tidak indah. Dengan tetangga bagus, tapi perkataannya itu kurang bagus. Jadi memang ketiga perkara ini, 3 hal ini, berkata baik, memuliakan tetangga, memuliakan tamu, inilah yang memang langsung berhubungan dengan manusia lainnya dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, min kamalil iman. Nah, di antara tanda sempurnanya iman seseorang itu adalah qaulul khair wassumtu amma siwa. Seorang muslim itu berkata yang baik, atau jika tidak bisa ia diam. Maka ketika ada seorang mukmin, ketika berbicara itu tidak ada penyaringnya, maka harus membeli penyaringnya. Disaring dulu, difilter dulu. Mana yang baik, mana yang kurang baik. Apakah perkataan saya ini akan menyinggung orang lain, membuat hati orang lain terluka, membuat orang ini merasa tidak nyaman, maka kita jangan dulu, lebih baik diam. Atau yang semisalnya. Sehingga sebelum berkata, maka harus dipikirkan terlebih dahulu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga selalu mencontohkan bagaimana perkataan-perkataan yang diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum pernah ada di dalam sejarah Nabi bahwa Rasulullah pernah melukai seseorang karena perkataan beliau. Belum pernah. Kenapa? Karena Rasulullah adalah orang yang memang benar-benar menjaga perkataannya, menjaga perbuatannya. Begitupun kita, karena Rasulullah merupakan panutan, teladan kita, ya kita sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW harus mencontoh beliau. Di antaranya kita laksanakan amalan 3 ini. Khususnya kita bahas mengenai perkataan. Berkata yang baik atau diam. Karena ketika perkataan sudah menusuk hati, itu lama diobatinya. Dibandingkan dengan pedang. Pedang yang melukai tubuh. Itu ya bisa segera sembuh. Tapi kalau sudah perkataan yang melukai hati, itu sembuhnya lama, bahkan bisa seumur hidup itu sembuh. Naudzubillah. Baik, kemudian Rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad fi musnadihi, dalam musnad Ahmad, an Anas radhiyallahu anhu, dari Anas, semoga Allah meridhoinya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqimu qalbuhu. Keimanan seorang hamba itu tidak lurus sampai hatinya lurus. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqimu lisanuhu. Dan hati seorang hamba itu tidak akan lurus sampai perkataannya lurus. Nah, dari sini bisa kita mengambil satu benang merah, bahwa lisan itu, perkataan itu sangat berhubungan dengan hati, dan hati itu berhubungan dengan iman. Seorang hamba itu tidak dikatakan benar, tidak dikatakan lurus imannya sampai ia lurus hatinya. Maka hatinya harus bersih. Nah,
Tanda bersihnya hati seseorang itu adalah dengan perkataannya, dengan lisannya. Jadi lisan itu sebagai tanda hati kita. Kalau sesuatu yang keluar dari lisan itu jelek, maka hatinya pun begitu. Ketika hatinya jelek, maka imannya pun jelek. Sebaliknya, perkataan yang diucapkan oleh seorang muslim itu baik, maka itu pertanda bahwa hatinya itu baik. Hatinya baik itu pertanda bahwa keimanannya pun baik, sempurna, lurus. Kemudian yang ketiga, al-khudu fil kalami sababul halak. Al-khud. Al-khud itu artinya al-khudu fil kalam, yaitu banyak berbicara yang tidak bermanfaat. Fil kalam, ya, al-khudu fil kalam. Jadi berbicara banyak, ngomongnya banyak, tapi tidak bermanfaat, tidak ada faidah, ngomong an faidah. Itu tanda apa? Sababul halak adalah tanda atau penyebab rusaknya. Penyebab kehancuran itu diantaranya ya karena al-khudu fil kalam. Banyak nanya yang tidak bermanfaat. Karena pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkhutbah, ketika itu siapa yang akan bertanya? Ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, man abi, siapa bapakku? Nabi sedang berkhutbah di hadapan para sahabat. Kemudian ada yang nanya, pertanyaannya, ya Rasulullah, man abi, siapa bapak saya? Coba, kira-kira bermanfaat tidak? Kan kurang bermanfaat juga. Bahkan Rasulullah sampai beberapa kali, siapa lagi, siapa lagi, siapa lagi? Man abi, man abi. Sampai Umar itu melihat, Umar dalam kondisi, ini sahabat kok begini? Langsung Umar, karena ahnya Umar itu luar biasa, disegani. Sehingga para sahabat berdiam. Tidak melanjutkan pertanyaan yang sia-sia seperti itu. Ada pernah juga suatu kali ketika Rasulullah berkhutbah di hadapan sahabat, ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, kemanakah untaku pergi? Kemana gembalaanku pergi? Kan itu maksudnya tidak terlalu penting. Bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah kira-kira hewan yang saya gembala itu kemana? Kan tidak terlalu penting, yang anfaidah. Itu sebagai sababul halak, sebab hancurnya, sebab kehancuran. Adapun wasaunul lisani thariqun najah, menjaga lisan. Jadi yang dikeluarkan dari lisan itu adalah hal-hal yang baik, itu menjadi thariqun najah, jalan menuju kesuksesan. Wa qad marra bika qaul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita dihadapkan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min husnil islamil mar'i, di antara bagusnya keislaman seseorang adalah tarkuhu ma la ya'nihi, ia meninggalkan hal-hal yang tidak pantas ia lakukan. Wa andal kalam, dan sesungguhnya kalam itu fi ma la ya'ni qad yakunu sababan liikhbat al-amal wal hurmat minal jannah. Karena perkataan-perkataan yang sia-sia itu bisa juga menjadi penyebab kita bisa diharamkan masuk surga. Jadi hati-hati dengan perkataan yang tidak sepantasnya seorang muslim lakukan. Tidak hanya perkataan, tapi perbuatan yang tidak sepantasnya seorang muslim lakukan. Misal rokok itu pantas atau tidak? Pantas, misalnya. Pantas. Coba, kalau pantas, kasih ke anak-anak. Kira-kira anak-anak pantas tidak merokok? Tidak pantas ya. Termasuk kita juga, tinggalkan kalau tidak pantas. Jangan banyak dalih. Kalau misalkan tidak pantas, sudah katakan tidak pantas merokok. Selesai. Kemudian, bahwa setiap perkataan yang diucapkan oleh seorang manusia, oleh seorang muslim itu akan dipertanggungjawabkan. Kenapa? Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala terangkan,
di dalam surat Qaf ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di slide selanjutnya, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Dan tidak ada satu lafaz pun yang keluar dari mulut seorang manusia illa kecuali akan dituliskan oleh malaikat pendampingnya, yaitu raqibun atid. Hanya kita kenal dengan ada malaikat raqib dan ada malaikat atid, pencatat amal baik dan pencatat amal buruk. Maka hati-hati sebelum lisan kita mengucapkan sesuatu hal, dipikirkan terlebih dahulu. Itu akan dicatat oleh Raqibun Atid, malaikat pendamping kita. Baik, kita selanjutnya yang keempat. Nah, sebelum yang keempat ada hadis wa hal yakuban nas ala manakhirihim finnari illa hasaida alsinatah. Nah, hadis ini mengatakan bahwa seseorang manusia, setiap manusia itu dilemparkan ke neraka itu karena ini. Karena lisannya, ujung lidahnya. Jadi setiap perkataan itu akan diminta pertanggungjawabannya. Bahkan kebanyakan manusia dilemparkan kepada neraka itu gara-gara hasaida alsinatah. Karena lisannya yang berkata. Baik, kemudian yang keempat, ada al-kalam, ada etika perkataan. Etika kita berbicara kepada orang lain. Lil kalami fil Islam adabun katsiratun minha. Etika berbicara di dalam Islam itu banyak sekali. Nah, ini diantaranya di sini disebutkan ada 3 dulu. Yang pertama, hirsul muslim ala ayyatakallama bima fihi naf. Seorang muslim harus memiliki etika. Yang pertama, etikanya adalah berkata yang naf'un, berkata yang bermanfaat. Sekiranya tidak bermanfaat, tidak perlu diucapkan. Wa ayyumsika 'anil kalamil muharram, dan menahan diri dari perkataan yang muharram, perkataan yang haram, fi ayyi halin minal ahwal, bagaimanapun kondisinya. Jadi tidak pandang bulu, kondisi kapanpun kita hindari untuk berkata yang haram. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan qala Allah Subhanahu wa taala fi wasfi al-mu'minin. Rasulullah berfirman mengenai gambaran seorang mukmin. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Nah, ini gambaran seorang muslim. Tanda seorang muslim ini seperti ini. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan orang-orang mukmin, orang-orang hum, mereka itu 'anil lagwi, terhadap al-lagwi. Nah, lagwi ini apa? Al-lagwu huwa al-kalam al-batil, perkataan yang batil. Bagaimana sikap seorang mukmin terhadap perkataan yang batil? Mu'ridun, mereka tidak mengucapkannya, mereka menahan untuk tidak mengucapkan al-lagwu, yaitu perkataan batil. Al-kalamul batil contohnya seperti apa? Perkataan batil ini yang termasuk al-lagwu yaitu kal-ghibah, seperti menggunjing orang, ngomongkeun batur. Nah, wan namimah, dan mengadu domba, membuat orang berantem. Kemudian juga memfitnah orang, memfitnah manusia. Ini termasuk dalam kalamul batil. Maka hati-hati, hindari dari al-ghibah wan namimah dan al-fitnah. Kemudian yang B, di antara etikanya ada mu'iktari minal kalamil mubah, mengurangi dari berkata yang dibolehkan. Ada perkataan-perkataan yang dibolehkan, tapi kita kurangi, tidak disampaikan. Kenapa? Li'annahu qad yajri ilal muharram au makruh. Karena kadang-kadang ketika sesuatu dibolehkan itu dan kita banyak melakukan sesuatu yang dibolehkan,
itu lambat laun bisa terjadi kepada perkataan yang muharram, perkataan yang haram, bahkan awil makruh atau yang makruh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La tukfiru al-kalam bi ghairi dzikrillah. Jangan memperbanyak perkataan jika perkataan tersebut itu tidak bisa untuk mengingat Allah. Bi ghairi dzikrillah. Fa inna kathratal kalami bi ghairi dzikrillah ta'ala qaswah lil qalbi. Karena banyak bicara yang pembicaraannya itu tidak ada nilai-nilai mengingat Allah, maka akan jadi apa? Akan jadi qaswah lil qalbi. Hatinya itu akan keras. Maka kalau hatinya sudah keras, ya susah nanti untuk berzikir kepada Allah, susah. Dipaksa pun susah, apalagi ikhlas. Itu yang dikhawatirkan. Wa inna ab'adan nas minallahi al-qalb al-qas. Dan sesungguhnya manusia yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang hatinya keras. Maka jangan sampai sebelum hati kita keras, kita lihat, kita evaluasi perkataan kita. Jangan sampai kita terlalu banyak berkata perkataan-perkataan yang mubah. Jangankan perkataan, perbuatan saja. Contoh catur. Catur itu mubah, boleh silakan. Nah, kadang-kadang catur dibolehkan. 1, 2 kali, 3 kali terus. Nah, akhirnya kadang-kadang jadi lupa kita untuk mengingat Allah. Datang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanggung nih catur. Beresin dulu. Nah, itu hati-hati. Ketika itu sudah menjadi kebiasaan, maka hatinya itu akan keras. Ketika hatinya keras, maka dia itu adalah aba'adun nas. Manusia yang paling jauh dengan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga, di antara etika berbicara adalah wujubil kalam indal haja ilaihi. Jadi menjawab pembicaraan itu sesuai dengan keperluannya. Ditanya, jawab sekedarnya. Jangan ditambah-tambahkan. Perkataan yang hanya cukup dibicarakan. Misalkan 1 gayung, ini dibicarakan 1 ember. Jangan ditambah-tambahkan. Kalau cukup 1 gayung, cukup 1 gayung. Tidak perlu 1 ember. Wa khosotan li bayanil haq. Spesialnya, khususnya ini ketika kita menjelaskan kebenaran. Maka itu sangat diperlukan, wajib itu kita berbicara. Wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ketika membicarakan hal-hal yang ma'ruf, jelaskan, itu wajib kita berbicara. Kita menjelaskan hal-hal yang dilarang, itu wajib. Minuman keras haram, itu wajib dibicarakan. Jangan sampai orang tidak tahu. Wa tarkuhu maksiyah wa ism. Kemudian dalam masalah meninggalkan kemaksiatan dan dosa. Itu ada kemaksiatan, kita diam, itu salah. Bicara, itu maksiat, itu nggak boleh. Kenapa? Ketika di dalam kebenaran kita harus berbicara, karena li'anna as-sakit. Karena orang yang diam, padahal dia benar, itu adalah syaitan. Itu ternyata ada syaitan, ada setan. Maka kalau ada kebenaran, kita sampaikan, jangan kita diam. Jangan kebatilan yang berbicara, sedangkan yang benar diam. Itu nanti yang terjadi tidak benar. Maka di sana ada syaitan. Hilangkan rasa ketakutan ketika kita mengungkapkan kebenaran. Maka syaitan pun akan pergi jauh-jauh. Kemudian yang kelima, al-inayatu bil jari wal wisayati bihi. Itu al-inayah, membantu bil jari, membantu tetangga.
min kamalil imani wasidqil islami al-ihsani ilal jari wal bir bihi an ada. Di antara kesempurnaan imannya seseorang tandanya adalah bahwa ia membantu tetangganya, sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan di dalam hadis tersebut. Kemudian juga Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukannya. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua kalian itu harus berbuat baik. Wabidil qurba wal yatama wal masakin. Kemudian juga harus berbuat baik kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin. Wal jaril qurba wal jaril junubi. Berbuat baik kepada jaril qurba, tetangga yang dekat, wal jaril junubi, dan juga tetangga yang jauh. Tetangga yang dekat maupun tetangga yang jauh, itu kita harus berbuat baik. Ini malah 40 tetangga dari rumah kita samping kanan, hitung. Oh, sampai sana. 40 tetangga samping kiri, sebelah sana. 40 tetangga dari depan, oh sampai sana. 40 tetangga dari ke belakang, sampai sana. Nah, itulah tetangga kita. 40 tetangga. Ustaz, bagaimana kalau rumahnya di pedesaan itu jauh-jauh? Hitung saja 1, 2, 3 sampai 40 rumah ya. Itu tetangga kita. Paling dekat itu 40 tetangga. Kemudian juga al-jari al-junub wa huwa al-ba'id jawari au an-nasab. Sama ya. Kemudian yang selanjutnya yang keenam, idzaul jar, menyakiti tetangga. Yusabbibu al-halak. Menyakiti tetangga ini menjadi penyebab rusaknya. Bisa rusak hubungannya, bisa rusak keberkahan dia pun ketika tidak baik bertetangga. Padahal Islam fal yukrim jarahu, menginstruksikan untuk berbuat baik, memuliakan tetangga. Nah, ketika kita dalam musibah, siapa yang terdekat dari rumah kita? Tetangga. Kadang ada orang yang tetangganya itu rasa cintanya lebih daripada saudara. Karena biasanya saudara jauh tinggalnya, tetangga ini yang setiap hari berinteraksi dengan kita. Maka harus sama-sama memuliakan. Baik. Kemudian yang selanjutnya, yang ketujuh, min wasailil ihsani ilal jar. Di antara sarana atau cara berbuat baik dengan tetangga. Yang pertama itu banyak sekali, ya. Nah, di sini disebutkan minha di antaranya. Yang pertama, menolong tetangga ketika membutuhkan. Jadi kalau ada tetangga yang membutuhkan, kita tolong, jangan kita biarkan. Dikatakan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad an Umar radhiyallahu anhu, dari Umar, semoga Allah meridainya, la yasba'al mu'min duna jari. Tidak dikatakan seorang mukmin ada dianya itu sedang kenyang padahal tetangganya itu kelaparan. Jadi itu tidak dikatakan seorang mukmin ketika ia merasakan kenyang padahal tetangganya merasakan kelaparan. Bagaimana Islam itu menjunjung tinggi rasa bertetangga. Jangan sampai kita kenyang, bahkan kekenyangan, tetangga kita ada yang kelaparan, dosa kita sebagai tetangga. Kemudian ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, ma'a nabi mambata Sya'ban wa jaruhu ila janbihi ja'i wa huwa ya'lam. Tidak dikatakan seseorang beriman ketika ia merasakan kekenyangan, sedangkan tetangga yang ada di sampingnya itu lapar. Kelaparan, wa huwa ya'lam.
Dan dia tahu bahwa tetangganya itu lapar, tapi dia terus saja makan sampai kenyang. Itu tidak dikatakan beriman. Maka bagaimana ajaran Islam sangat memperhatikan bertetangga, harus memuliakan tetangga. Baik, kemudian yang kedua, di antara kebaikan yang bisa kita lakukan dengan tetangga, musa'adatuhu wa tahsilu an-naflah. Membantu dan saling memberikan manfaat. Sudah sepatutnya dan sudah sewajarnya dalam hidup bertetangga dengan masyarakat, kita membantu, kemudian memberikan manfaat. Berikan informasi penting, saling memberikan informasi yang baik, berkata yang baik, bermuamalah yang baik. Kemudian yang ketiga, al-ihda'u lahu. Ini saling memberikan hadiah. Luar biasa. Ketika satu tetangga dengan tetangga lainnya saling memberikan hadiah, satu tetangga A mendapatkan rizki, diberikan, ada yang ngasih kambing, dimasak, dibagikan ke tetangganya. Kemudian tetangga yang lain ketika mendapatkan rizki, ada pisang, dikasihkan satu sikat, dibagikan ke tetangga. Itu akan tercipta suasana yang nyaman. Itulah yang memang dirindukan oleh kita, ya, oleh kita sebagai orang muslim. Dan memang seperti itulah bertetangga. Dia mulai membantu, kemudian memberikan manfaat, kemudian juga memberikan hadiah. Kemudian yang ke-8, ikram ad-dhaif. Memuliakan tamu itu pun minal imani, itu diantara tanda imannya seseorang. Wa min madahiri husnul Islam, dan nampaknya kebaikan, keindahan Islam itu dari sana, dari seorang muslim memuliakan tamunya. Maka tentu kita sebagai seorang muslim ketika ada tamu itu kita bahagia. Wah, ada tamu, ayo kita sambut. Kadang-kadang kita hanya benci kepada tamu dan tidak boleh dihormati, yaitu tamu tak diundang. Nah, itu jangan sampai dimuliakan. Tapi harus dihakimi. Dihakimi oleh hakim. Jangan oleh kita, oleh hakim. Tamu yang tidak perlu kita muliakan adalah tamu yang tidak diundang. Jangan sampai, ini ada tamu tak diundang. Pak, mau apa? Mau motor? Ini silahkan. Nah, itu hati-hati. Itu tamu tidak diundang. Jangan seperti itu. Baik. Kemudian yang terakhir, yang ke-9 adalah min adabi diyafah wa dhaif. Di antara adab-adab kita kepada tamu atau adab-adab bahkan orang yang bertamu. Min adabi diyafah, di antara adab-adabnya adalah ini bagaimana kita memuliakan tamunya. Kemudian di sini dikatakan yang pertama, menjamu tamunya. Di makanan, ketika kita ada makanan diberikan ke tamu. Jangan sampai diumpet-umpet. Kecuali kalau memang sema, saya ke boga imah. Nah, itu mah karena kebiasaan. Ini pasti jam segini itu dia pasti datang ke sini padahal kita tidak mengundang. Dan memang tidak ada keperluan apapun. Nah, itu hati-hati juga kita jika ingin bertamu kepada orang lain. Kemudian yang ke-10. Yang ke-10, ahamiyatul amal bihadzal hadis. Pentingnya mengamalkan hadis ini. Bahwa hadis ini merupakan hadis yang begitu sangat penting. Karena berkenaan dengan bagaimana seorang muslim bermuamalah dengan muslim lainnya. Bahkan dengan sesama manusia. Dari mulai perkataannya, hati-hati ketika berkata. Kemudian ia bertetangga, muliakan tetangganya. Kemudian ia pun pasti akan menerima tamu, maka muliakanlah tamunya. Dengan mengamalkan 3 amalan ini, maka seorang muslim itu akan sempurna imannya. Jangan sampai pilih-pilih. Saya mau ambil satu saja, yang satu tinggalkan, tidak. Tapi 3 amalan ini yang disebutkan di dalam hadis oleh Rasulullah SAW itu adalah satu paket. Maka kalau kurang satu, kurang paketnya, kurang keimanannya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, demikian yang bisa
kita sama-sama kaji, mudah-mudahan bermanfaat. Ada iklan? Ada. Baik, sebelum nanti masuk ke sesi tanya jawab, terlebih dahulu kita saksikan iklan berikut ini. Ketika seorang mengalami sakaratul maut, berandai-andai, laula akhartani ila ajalin qarib, kembalikan kami ke muka bumi sedetik saja, fasaddaqa, pasti bersedekah. Ibnu Qayyim al-Jauzi menjelaskan kenapa tidak disebut sholat, puasa, haji, tapi malah sedekah. Pertama, karena sedekah sangat meringankan sakaratul maut. Kedua, lampu yang paling terang di alam kubur. Yang ketiga, pintu surga yang paling besar terbuka adalah as-sahaya, yang dilewati oleh orang dermawan. Kemudian yang keempat, tanda ibadah diterima adalah senangnya sedekah. Yang kelima, paling sulit menghadapi hisab adalah harta. Dari mana harta didapat dan dikemanakan. Maka bersyukurlah hamba Allah yang mensedekahkan jariah hartanya. Alamin. Kita lanjutkan di sesi tanya jawab. Ada pertanyaan mungkin dari Bapak Ibu sekalian? Baik, ada. Ya. Yang pertama dari Kang Arman. Ini orang Sunda dia nama, Kang Arman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika keadaan kita sedang tidak bisa menjamu tamu? Apakah tidak apa-apa kita tidak memberikan hidangan? Semisal lagi renovasi rumah atau lagi tidak punya hidangan apapun, apakah kita tidak mendapat pahala? Baik, Bapak Arman dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bapak-bapak yang lainnya juga ibu-ibu bahwa menyajikan hidangan itu wajib ketika ada. Nah, ketika tidak ada maka tidak wajib. Namun bahkan kalau dulu orang-orang dulu, para sahabat dulu, ketika tidak ada makanan itu, dia ada makanan. Ada makanan hanya cukup untuk dia saja dan istri dan anaknya. Kemudian datang tamu. Ini gimana, Pak? Kita ini hanya ada makanan ini. Kalau dikasihkan ke tamu, kita tidak makan. Apa yang dikatakan suaminya? Baik. Hidangan ini kita akan berikan kepada tamu kita, kepada syekh kita, kepada guru kita ketika ia berkunjung. Ketika nanti makan, kita matikan lampunya. Jadi ketika gurunya datang, syekhnya datang, dimuliakan, diberikan hidangan. Ada dua piring. Piring yang pertama dikasihkan ke syekhnya, ke gurunya, dengan ada hidangannya. Piring kosong itu dibawa untuk dia dan istrinya. Jadi ketika tamunya makan, itu tidak melihat piringnya. Kenapa? Karena dalam kondisi gelap. Nah, tamunya makan terus, sedangkan suami dan istrinya dan anaknya hanya membunyikan piring seakan-akan dia makan. Setelah habis, baru dinyalakan. Ternyata, alhamdulillah kekenyangan. Itulah bagaimana orang-orang dulu itu memuliakan tamunya. Sehingga keberkahan itu datang kepada keluarganya, kepada tempat tinggalnya. Dan itu tentu ketika ada. Ketika tidak ada, ya tidak perlu dipaksakan. Nah, seperti itu. Itu menyesuaikan untuk hidangan. Bahkan hidangan dengan sambutan yang hangat pun, alhamdulillah, terima kasih sudah berkunjung, mari masuk. Minimal air ada. Atau kalau tidak ada air, cukup gelasnya, silakan diminum gelasnya. Air minimal itu insya Allah ada kalau air. Atau hal-hal lain lah yang bisa untuk dimakan ataupun untuk diminum ketika ada. Baik, yang kedua, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jika kita mengucapkan perkataan yang menyakitkan orang dengan tanpa sengaja, apakah hanya dengan permohonan maaf saja cukup? Baik. Nah, inilah bagaimana kita menjaga lidah kita. Bahkan di sini di hadis ada. Di hadis dikatakan ada seseorang yang tidak sengaja mengucapkan kebaikan kepada orang lain. Itu tidak disengaja. Tidak disengaja. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatatnya
dan dimasukkan ke surga. Itu tidak sengaja. Ada seseorang yang tidak sengaja melontarkan perkataan yang tidak baik kepada orang lain, sehingga orang lain merasa tersakiti. Itu tidak sengaja. Kemudian dimasukkanlah ke neraka. Itu padahal dari perkataan yang tidak sengaja. Nah, ini perkataan yang tidak sengaja ini menyakiti orang lain. Nah, bisa saja ia masuk neraka. Solusinya bagaimana? Memohon maaf. Ya, dengan baik-baik mohon maaf. Ibu bapak, tadi saya keceplosan tidak sengaja. Nah, seperti itu. Ada permohonan maaf. Sehingga orang yang merasa tersakiti pun faham, memaklumi. Oh, karena tidak sengaja. Baik, kemudian yang masih ada. Nah, Assalamualaikum Ustaz, dari Bapak Hilman. Waalaikumsalam. Terkait materi, bagaimana jika kita melihat sesuatu hal yang buruk terjadi, semisal melihat sekumpulan geng mabok-mabokan, apakah kita harus menegurnya atau kita harus menghindarinya saja karena berbahaya apa yang harus diperbuat? Terima kasih. Baik. Ketika seorang muslim melihat ada orang perkumpulan komunitas para pemabok misalkan, maka di dalam hadis dikatakan man ra'a minkumul munkar falyughayyir biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi. Orang muslim ketika melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya. Kalau tidak bisa dengan tangannya, dengan lisannya. Kalau tidak bisa dengan lisannya, dengan hatinya. Nah, dengan tangannya dulu. Apakah dengan tangan langsung ayo sini kelahi sama saya, jebret? Tidak seperti itu. Ini kiasan. Tapi maksud tangannya ini adalah dengan kekuasaan. Ketika dia sebagai seorang penguasa, selesai, cukup tanda tangan. Minum-minuman keras, perkumpulan minum keras diharamkan, tanda tangan, selesai, itu bubar. Dengan seperti itu. Kalau kita bukan penguasa, maka kita kirim. Laporkan ke penguasa, agar langsung ditindak. Jadi seperti itu dengan kekuasaan. Karena dengan kekuasaan itu lebih mudah. Tinggal tanda tangan saja, selesai, tampilkan. Kalau kita belum bisa dengan seperti itu, fabilisanihi, maka dengan lisan kita. Karena saya bukan penguasa di sini, bukan RT, bukan RW, saya tidak bisa berkata apa-apa, laporkan ke pemerintah setempat untuk ditindak. Atau kalau kita bisa, hey, jangan ngomongkan, itu haram. Kalau misalkan ada teman kita, kalau tidak ada, daripada menimbulkan madarat yang lebih banyak, ya kita laporkan ke yang berwenang. Fa'illam yastati, kalau kita tidak bisa dengan perkataan, fabiqalbihi, maka dengan hatinya, wadhalika ad'aful iman. Tapi itu adalah selama-lamanya iman. Ya Allah, itu ada orang yang mabuk, saya cukup doakan saja, mudah-mudahan diberikan hidayah. Nah, itu lemahnya iman. Jadi kalau mau kita kuat, kita harus bisa menjadi penguasa yang meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW, mensejahterakan, membuat dunia ini nyaman. Itu mungkin yang bisa disampaikan, karena waktu pun kita bergelut dengan waktu. Dicukupkan sekian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Kita sama-sama tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hukuman. Tapi nanti akan ada tinjauan-tinjauan bagaimana Nabi memberikan penghargaan dalam pendidikan anak, dan bagaimana Islam juga memberikan hukuman dalam pendidikan anak. Tidak berlama-lama lagi, nanti silakan kepada para sahabat bisa bergabung, memberikan pertanyaan, memberikan rahasia-rahasia, tips-tipsnya yang